Tolong kami ajarkan tentang bagaimana Anda adalah cermin dari rakyatnya. Bahwa pemimpin adalah orang yang disebut sebagai imam, presiden yang mulia. Kami sampaikan dari lubuk hati kami yang terdalam sebagai seorang rakyat, atas cinta kami kepada pemimpin, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Punya kapabilitas, punya kapasitas, punya daya intelektualitas, dia punya kualitas, bukan sekedar punya isi tas. Saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan, tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Sobat Gemapos yang Allah rahmati, alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah di tahun ini kita punya sejarah kebangsaan. Kita melewati satu proses pesta besar, pesta demokrasi, memilih presiden pemimpin negara kita. Alhamdulillah dengan segala macam dinamikanya berjalan dengan lancar dan muncul pemimpin yang baru. Kita berharap dengan kepemimpinan yang baru ini, dia bisa amanah, bisa berlaku adil kepada seluruh masyarakatnya. Dia bisa menegakkan nilai kebenaran dan dia bisa mensejahterakan rakyatnya. Dan semoga dengan kepemimpinannya kita berharap kepada Allah, Allah jadikan negeri ini negeri baldah thayyibah wa rabbun ghafur, negeri gemah ripah loh jinawi, toto ing tentrem rame lan gawe, negeri sejahtera, aman damai sentosa, insyaallah mengantarkan masyarakatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat kepadanya kita berharap mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma beliau, dan kelak nanti bertetangga dengan Rasulullah di sorga Firdaus a'la manzilah fil jannah, tempat tertinggi yang ada di dalam sorga. Sobat Gemapos yang Allah rahmati, kepala negara, presiden, dan qadarullah kita sudah punya pemimpin yang baru. Rais Jumhuriyah, Presiden Republik yang kita akan berinteraksi dengan beliau. Dan sebagai rakyat, izinkan kami menyampaikan pesan Rasul Muhammad SAW. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Sebagai rakyat bukan kita ingin menasehati pimpinan kita, tapi lumrahnya hidup saling mengingatkan di antara kita. Karena bisa jadi ada nilai manfaat dari kebaikan ucapan rakyat yang bisa dijadikan sebagai kebaikan oleh pemimpinnya. Dan mudah-mudahan pemimpin ketika mengayomi masyarakatnya, membimbing masyarakat menuju negeri yang sejahtera. Maka tentu saja karena ada kewajiban saling menasehati, saling mewasiati, izinkan kami menyampaikan kalam-kalam kami untuk sedikit memberikan nasihat yang sebenarnya bukan ingin menggarami lautan,
tapi juga mengingatkan kami sebagai rakyatnya agar bisa mendukung pemimpin dalam nilai kebaikan dan kebenaran. Sobat Gemak Pos yang Allah rahmati, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah sabda Rasul Muhammad SAW yang pertama, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam level kita mungkin memimpin diri kita, naik mungkin memimpin level keluarga. Dalam tingkat tertinggi yang disebut dengan imamatul uzma, di mana imamatul uzma adalah kepemimpinan dalam tingkat kenegaraan, presiden dalam istilah kita. Maka dalam tingkat imamatul uzma ada sebuah tanggung jawab besar yang tersirat dari hadis tersebut untuk kami sebagai pemimpin level terendah dan untuk siapapun di kepemimpinan dengan level yang berikutnya, termasuk presiden di dalamnya. Kullukum ra'in, kita adalah pemimpin. Dari kata ra'in, dari bahasa Arab yang bermakna gembala kambing, ra'il ghanam, berarti menunjukkan bahwa dari kata ra'il ghanam, pemimpin itu harus welas asih dan punya kesabaran. Bayangkan, memimpin domba-domba yang tidak punya akal dan pemikiran. Maka di sini dibutuhkan kepekaan, kesabaran, kita sebut dengan akhlakul karimah. Tidak temperamen, tidak asal kemudian bicara, tata kata diatur karena lidahnya adalah hukum bagi masyarakatnya. Ini menunjukkan Bapak Presiden yang mulia, tolong kami ajarkan tentang akhlakul karimah. Tolong kami ajarkan tentang bagaimana Anda adalah cermin dari rakyatnya. Bahwa pemimpin adalah orang yang disebut sebagai imam. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Dijadikan imam sebagai orang yang untuk diikuti. Imam itu pemimpin. Adanya lekat di amam. Amam itu artinya di depan. Apa maksudnya? Orang yang berada di depan, dia adalah cerminan yang akan dipandang, dilihat, ditiru, dan dijadikan teladan. Maka seandainya guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Seandainya pemimpin dengan keadilannya, dengan keamanahannya, dengan tanggung jawabnya, mereka melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik, adil, insya Allah keadilan akan rata di masyarakatnya. Tidak akan ada yang disebut dengan kezaliman. Tidak akan ada orang kecil lalu kemudian dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kuasa. Anda, wahai yang mulia, punya tanggung jawab menunjukkan itu kepada kami. Sehingga negeri ini keadilannya bukan cuma pada pemimpinnya, tapi pada masyarakatnya. Kita melihat bully-membuli, nista-menista, saling kemudian membuat satu kata yang menghina dengan kelompok yang lain terjadi di dalam berbagai macam media. Tolong kami tunjukkan teladan agar bisa keburukan-keburukan dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara bisa dikendalikan ke arah akhlakul karimah. Ini yang pertama, Anda adalah cermin kami. Tunjukkan teladan buat kami agar kami pun mengenal arti kebaikan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, karena imam itu di depan fungsinya adalah untuk ra'in yang punya tanggung jawab. Maka pemimpin kami, Bapak Presiden yang mulia, tunjukkan kepada kami rasa kekhawatiran tanggung jawab ini. Kenapa? Karena meski mungkin di dunia kita tidak terkena jerat hukum karena perbuatan salah kita, tapi di akhirat nanti semua perbuatan dan tindak tanduk kita akan dipertanggungjawabkan di mahkamah ilahi. Bayangkan Bapak yang mulia Presiden kami, seandainya fragmen akhirat itu dibentangkan, la tajulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Akan ditanya anak Adam di yaumul qiyamah terhadap 4 perkara yang membuat mereka akan macet perjalanannya. An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kita sampaikan hari ini. An umrihi fi ma'afnah. Kita akan ditanya tentang waktu, usia, yang bermakna kesempatan. Yang bermakna di situ ada peluang-peluang.
ada jabatan, ada kekuasaan, dan ada tanggung jawab di sana. Artinya, kesempatan yang diberikan oleh Allah bukan sekedar sebuah kesenangan yang membuat kita berpesta pora. Andai disebut sebagai sebuah musibah, mungkin ini adalah musibah. Musibah besar, karena orang soleh pun bisa tergelincir. Sejengkal mungkin hendak masuk ke dalam sorga, bisa jadi ujungnya masuk ke dalam neraka karena tidak amanah terhadap kepemimpinannya. Bapak Presiden yang mulia, dan amanah tertinggi imamatul uzma tersebut ada di tangan Anda. Kesempatan itu peluang buat Anda. Apakah akan menjadi sorga atau mohon maaf ternyata menjadi siksa. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan. Dan salah satu yang akan mendapatkan perlindungan tersebut adalah kelompok yang sedang kita bicarakan hari ini. Kelompok yang punya kekuasaan semacam Anda dan orang-orang yang memegang amanah. Apa itu? Imamun adilun, imam yang adil. Di mana imam yang adil berarti dengan keimamannya dia punya tanggung jawab untuk mengimplementasikan keadilan agar rakyat satu kelompok dengan kelompok yang lain terayomi tanpa dibedakan. Maka oleh sebab itu, bukan cuma tadi yang kami sampaikan tentang masalah keteladanan akhlakul karimah, tetapi di mulut Anda, di lisan Anda ada hukum yang ketika diungkapkan, maka di situ ada nasib rakyat di dalamnya. Apakah mereka mendapatkan keadilan atau mereka mendapatkan kezaliman dari kepemimpinan Anda. Maka oleh sebab itu, Presiden yang mulia, kami sampaikan dari lubuk hati kami yang terdalam sebagai seorang rakyat, atas cinta kami kepada pemimpin, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat terayomi dan hak-hak mereka dapatkan dengan sebaik-baiknya. Agar negeri ini, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sejahtera, diridhoi oleh Allah SWT karena keberkahan kepemimpinan dari pemimpinnya yang adil kepada masyarakatnya. Bapak Presiden yang kami muliakan, selanjutnya kami sampaikan pula kepada Bapak bahwa ketika kita menjadi pemimpin, ternyata di situ kita tidak sedang bermain-main. Karena apa? Inna manistajarta laqawiyun amin. Inna khairu manistajarta, sesungguhnya orang yang terbaik memegang yang disebut dengan amanah pekerjaan. Dalam hal ini yang kita bicarakan yaitu Bapak Presiden sebagai orang yang hari ini mendapatkan amanah. Laqawiyun amin, mestilah laqawiyun. Qawiyun itu artinya punya kapabilitas, punya kapasitas, punya daya intelektualitas, dia punya kualitas, bukan sekedar punya isi tas. Dari kapabilitas itulah Bapak Presiden, Bapak harus qawiyun fil akidah, kuat, mapan, kukuh, teguh dalam keyakinan. Qawiyun fil ibadah, Bapak harus kuat, teguh, kukuh, istiqomah dalam amal ibadah. Qawiyun fil ilmi was saqafah, Bapak harus punya juga disebut dengan wawasan, nilai integritas. Bapak harus punya yang disebut dengan konsep memimpin yang amanah dan adil tadi. Sekaligus kemudian qawiyun fil akhlak, Bapak harus mempertunjukkan bagaimana akhlak yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa setiap gerak-gerik Bapak akan dipantau, dilihat oleh CCTV masyarakat dan rakyat Indonesia. Maka oleh sebab itu, laqawiyun menunjukkan Bapak orang yang kuat. Persiapkan kekuatan tadi, tetapi tentu saja dengan terus belajar dan belajar agar bisa memperluas kemampuan dan tidak mencukupkan hanya dengan kemampuan yang ada saat ini. Dunia berkembang, dunia sedang dalam proses di mana ada banyak konflik dan berbagai macam masalah. Maka Bapak berada di depan memimpin Indonesia untuk tampil dalam peradaban dunia sebagai pemenang. Dan kami berharap itu di pundak Bapak terjawab semuanya. Amin adalah amanah. Bapak harus amanah. Amanah artinya bisa terpercaya.
Amanah artinya bisa kemudian bertanggung jawab bahwa apa yang menjadi hari ini tanggung jawab bisa diselesaikan dengan baik. Amanah juga rasa aman. Artinya berarti Bapak harus bisa menjamin dengan keamanahan Bapak tidak ada rakyat yang terzalimi kecuali dibela hak-haknya, dan tidak ada orang yang kemudian punya kuasa menjalimi orang lain kecuali palu hukum Bapak mengeksekusinya dengan tindakan hukum yang seadil-adilnya. Maka laqawiyun amin adalah merupakan sebuah konsep filosofis dasar tentang kepemimpinan yang kami harapkan berada pada pundak Bapak, yang bisa kemudian Bapak selesaikan dengan baik. Karena bagaimana mungkin gerbang pintu kebahagiaan sebuah bangsa akan kemudian muncul dalam bentuk kebahagiaan kecuali pemimpinnya bisa mempertunjukkan tanggung jawab tadi. Maka di akhir kalam kami menyampaikan untuk mewujudkan tadi, Bapak mohon maaf, mari sama-sama kita tanamkan dalam diri kita ketakwaan, sifat kehati-hatian, dan sikap kesungguh-sungguhan memegang amanah. Sebagaimana ketika kemudian terjadi dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Ma taqwa ya Ubay. Hei Ubay, apa itu takwa? Amirul Mukminin seorang presiden meminta sebuah nasihat kepada pembantunya atau menterinya. Maka Ubay berkata, amma salakta tariqan dasaukin ya Umar. Bagaimana seandainya engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri, hai Umar? Maka Umar kemudian berkata, samartu wajtahadtu. Aku akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Zakat takwa, itulah ketakwaan. Bapak Presiden yang mulia, berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Amanat kami di pundak Anda. Keyakinan kami titipkan kepada Anda. Marwah bangsa ini, kehormatannya ada pada nilai kewajiban Bapak untuk mengayomi kami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah melindungi perjalanan kepemimpinan Bapak. Mudah-mudahan seandainya Bapak dalam kebaikan, Allah luruskan dalam istiqomah. Mudah-mudahan seandainya Bapak melenceng keluar dari jalan dan bertindak zalim, Allah mengingatkan Bapak dan mengingatkan rakyatnya untuk berkata, Bapak, tolong hentikan kezaliman tadi, karena kami sebagai rakyat akan kemudian tersakiti. Demikian Bapak Presiden yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat pesan kami dari rakyat. Kami mengatakan ini dengan rasa cinta, cinta yang tulus agar kita berada pada sebuah negeri yang penuh dengan nilai kebaikan. Sobat Gema Pos yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari diri kami. Bapak Presiden, mohon maafkan kami, ada kata-kata kami silap dalam berkata, dan tentu kami sebagai rakyat, kami menunggu bagaimana aksi Bapak dalam memimpin kami. Sobat Gema Pos, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.